Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang kota slow living paling sejuk di Sumatera Barat. Padang Panjang jadi surga pensiun nyaman dan religius. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dun Sanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kota slow living kini semakin diminati oleh banyak orang yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Di Sumatera Barat, salah satu pilihan terbaik untuk merasakan suasana tersebut adalah Padang Panjang. Padang Panjang dikenal sebagai kota dengan udara sejuk dan populasi yang relatif kecil, cocok bagi mereka yang ingin hidup lebih tenang. Terletak di ketinggian antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut, kota ini menawarkan hawa segar pegunungan yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Tak heran, julukan "Kota Dingin" melekat erat pada Padang Panjang karena suhu harian yang lebih rendah dibanding kota lain di sekitarnya. Pada tahun 2025, Padang Panjang tercatat hanya dihuni sekitar 60.260 jiwa. Angka ini menjadikannya sebagai kota tersepi di Sumatera Barat, sekaligus menjadikannya unik di tengah perkembangan wilayah lain yang semakin padat. Dilansir Timenews dari laman YouTube Kabar Rantau Official pada Selasa, 26 Agustus 2025, kota ini tidak hanya dikenal dengan suasana tenangnya, tapi juga dengan sejarah panjang yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Sejak masa lampau, Padang Panjang telah dijuluki Mesir Van Andalas karena menjadi pusat pendidikan Islam yang maju dan melahirkan banyak tokoh besar. Julukan ini juga memperkuat sebutan lain bagi kota kecil ini, yakni Serambi Mekah. Lingkungan religius dan kentalnya budaya Islam membuat Padang Panjang terasa berbeda dibanding kota-kota lain di Sumatera Barat. Kehidupan warganya dikenal ramah, bersahaja, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Selain itu, infrastruktur kota yang memadai membuat Padang Panjang semakin nyaman ditinggali. Jalan yang teratur, fasilitas umum yang baik, serta akses yang mudah ke berbagai daerah menjadikan kota ini ideal bagi mereka yang ingin menetap di masa tua. Tak hanya itu, letaknya yang berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan memberikan panorama indah yang bisa dinikmati setiap hari. Tak hanya itu, letaknya yang berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan memberikan panorama indah yang bisa dinikmati setiap hari. Bayangkan menghirup udara pagi dengan latar pegunungan hijau, jauh dari polusi dan kebisingan. Banyak orang menilai, Padang Panjang adalah tempat terbaik untuk menjalani masa pensiun dengan nyaman, sehat, dan tenteram. Udara sejuk, lingkungan tenang, serta budaya religius yang kental menjadi kombinasi sempurna untuk kehidupan yang berkualitas. Secara administratif, kota ini merupakan salah satu yang memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Menariknya, seluruh wilayah administratif Padang Panjang dikelilingi oleh Kabupaten Tanah Datar, sehingga posisinya seakan menjadi titik khusus di tengah daerah lain. Dengan semua keunggulan ini, tidak berlebihan jika Padang Panjang disebut sebagai kota slow living terbaik di Sumatera Barat. Keindahan alam, udara dingin, suasana religius, hingga populasi kecil menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang mendambakan kehidupan tenang. Pada akhirnya, Padang Panjang membuktikan bahwa kota kecil juga bisa menyimpan pesona besar. Kota slow living ini adalah bukti bahwa di Sumatera Barat masih ada tempat ideal untuk menikmati hidup dengan sederhana, sejuk, dan damai. Kota ini juga disebut kota dingin. Kota ini berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26,1 derajat Celcius dan minimum 21,8 derajat Celcius, serta berhawa dingin dengan suhu udara yang pada umumnya minimum 17 derajat Celcius, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer 3 gunung, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike. Secara topografi kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17% dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landau kemiringan di bawah 15%, sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Kota ini sebagai pemerintah daerah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12K DPRD PP 57 tanggal 25 September 1957,
maka kota Padang Panjang dibagi menjadi 4 wilayah administrasi, yakni Resort Gunung, Resort Larenan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah Kota Praja diganti menjadi Kota Madya dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, maka resort diganti menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas 2 kecamatan dengan 16 kelurahan. Satu-satunya kota yang memiliki ikatan sejarah pendidikan dan keagamaan yang populer di Sumatera Barat dari dahulu hingga sekarang adalah Kota Padang Panjang. Namun, sebelum kota itu dikenal, di awal abad ke-19 sebagai sentra penyebaran dakwah agama Islam di ranah Minang ini, Kota Padang Panjang ternyata sedikit memiliki sejarah yang agak kelam. Disebut demikian, karena pernah terjadi peperangan antar kaum yang disulut oleh perkara jual beli di Pakan Jumat Nan Usang antara kaum Nan 4 Koto yang terhimpun dari Gunung, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan melawan kaum Nan Fekoto yang meliputi Singgalang, Air Angek, Pandai Sikek, Koto Laweh, dan Panyalayan. Kota Padang Panjang sekarang dahulunya adalah satu kawasan padang ilalang yang luas, yang kerap disebut sebagai Tangah Padang Nan Panjang. Batasannya dari Gantiang hingga Bukit Tui sekarang. Tidak ada rumah dan sawah sama sekali. Mungkin seperti sabana padang ilalang yang luas dan datar. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan ilalang yang bergoyang. Waktu peperangan itu, nama Tangah Padang Nan Panjang ditambah dengan Sari Mananti. Jadi, namanya kian panjang, Tangah Padang Nan Panjang Sari Mananti. Adapun hamparan padang ilalang itu adalah kepunyaan orang gunung, kaum Nan 4 Koto. Daerah gunung, sebagai sebuah daerah tentu punya batas wilayah tertentu, di mana sebelah timur berbatasan dengan Batipu, sebelah barat dengan Batang Anai, sebelah selatan dengan Ambacang Rombok, dan sebelah utara dengan Kubu Induk Ayam Panyalayan. Kaum Fekoto, dalam peperangan tersebut dikomando oleh 2 orang pandekar yang gagah dan berani, yakni Akik Bagindo Rajo orang Singgalang dan Rasul Andung Bagindo Ali orang Aya Angek. Sedangkan yang menjadi panglima perang dari kaum Nan 4 Koto, dipimpin oleh Tuanku Bandaro orang Gunung dan Datuk Bungsu orang Paninjauan. Karena perselisihan perkara jual beli itu, pecahlah tragedi perang antar kaum dan antar kampung. Peperangan itu tidaklah seimbang mengingat, jumlah pasukan kaum Nan Fekoto amatlah banyak. Berbeda pada pasukan kaum Nan 4 Koto. Karena tidaklah seimbang, alhasil, mereka nyaris kalah, dan kedua panglima kaum Nan 4 Koto, Tuanku Bandaro dan Datuk Bungsu hampir dapat ditawan oleh pasukan Nan Fekoto. Karena perang begitu kejam, Tuanku Bandaro dan Datuk Bungsu dibunuh di Bandar Jum'ah tepatnya 1 Desember 1790 m. Lokasinya, sekarang, adalah di Simpang Baair Simpang Kepaninjauan. Kaum Nan 4 Koto pun mundur karena kekalahan hampir diambang mata dan kedua panglima mereka telah tewas. Sebaliknya seorang panglima pasukan dari Singgalang yang bernama Sitampu Raja di Laut Suku Pisang, Bako dari Datuk Tumanggung bekas penghulu Singgalang berlari dengan kencang menyerbu pasukan Nan 4 Koto. Saking bernafsu mengejar pasukan Nan 4 Koto yang hampir kalah, kakinya tersorong di rongga batu di daerah Bukit Kepanasan. Lama-kelamaan, Bukit Kepanasan berubah nama menjadi Bukit Tersorong dan akhirnya menjadi Bukit Surungan di kemudian hari. Yang tidak bisa dijadikan sawah adalah bagian Silaing, F, dan Padang Sarai karena tidak ada tempat untuk mengaliri air. Maka bermufakatlah Tuanku Nan Elok Laras Enam Koto dengan Tuan Lai Saij untuk membuat bandar dari Lubuk Mata Kucing ke Silaing dengan pengerjaannya dilakukan oleh kaum Nan Enam Koto. Karena air berlebihan di Silaing, maka Tuan Lai Saij membuat kebun rumput banto untuk makanan kuda kompeni Belanda, dan ia pun membayar sewanya kepada kaum Nan Enam Koto. Sejak usaha Tuan Lai Saij berhasil maka beramai-ramailah penduduk Padang Panjang membuat usaha serupa, yakni bercocok tanam padi sawah dan berkebun rumput banto. Usaha yang dilakukan Tuanku Nan Elok, yang lain adalah membuat bandar air baru sejak dari Simpang ke Paninjauan Baaya sekarang, terus ke Kampung Cina, Kampung Nias dan jalan ke Sungai Andok. Rupanya, Tuan Sikolos tertarik pula untuk melakukan seperti yang diperbuat oleh Tuan Lai Saij, sejak adanya bandar air yang dibangun oleh Tuanku Nan Elok Enam Koto. Maka disewa pula sebidang tanah kepada Tuanku Nan Elok Laras Enam Koto. Ini dilakukan sejak aliran air yang kian lancar ke Kampung Nias. Akhirnya, timbullah nama daerah itu menjadi Kebun Sikolos. Itulah kemudian yang menjadi cikal bakal kota yang dikenal saat ini. Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipu.
Pada masa Perang Padri kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk menundukkan kaum Padri yang masih menguasai kawasan Luhak Agam. Selanjutnya Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju kota Padang karena lebih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubung 13 di Kabupaten Solok sekarang. Dan ditambah juga adanya pembangunan rel kereta api. Kereta api sendiri memiliki sejarah panjang di Sumatera Barat, dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan pembangunan jalur pulau air ke Padang Panjang yang diresmikan pada 6 Juli 1887. Di masa selanjutnya, wilayah Enam Koto dan Empat Koto kemudian bergabung membentuk wilayah Eks-Koto yang saat itu Nagari Gunung masih termasuk di dalamnya. Eks-Koto pada era kolonial Belanda dijadikan sebagai wilayah onderafdeling yang merupakan bagian dari Afdeling Batipoeh en Eks-Koto. Hingga kemudian turun status menjadi bagian dari wilayah onderafdeling Batipoeh yang ini merupakan bagian dari Afdeling Batipoeh en Pariaman setelah adanya perubahan struktur wilayah administratif. Kemudian, Padang Panjang terbentuk sebagai wilayah otonom setingkat kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 Maret 1956. Kawasan ini pada mulanya terdiri dari Nagari Bukit Surungan dan juga Nagari Lareh Panjang yang berdasarkan informasi yang minim. Wilayah ini dahulunya pernah disebut sebagai Nagari Balai-Balai, entah itu penamaan resmi atau mungkin penamaan awam. Hingga kemudian Nagari Gunung yang ada di wilayah Eks-Koto turut bergabung dan membentuk wilayah Padang Panjang yang dikenal saat ini. Sekian mungkin sedikit cerita tentang kota slow living paling sejuk di Sumatera Barat. Padang Panjang jadi surga pensiun nyaman dan religius. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.